Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal kiram, a'azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Karena takwa itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Makanya Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agama kita ini ada beberapa tingkatan. Artinya dalam agama kita ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang paling rendah yaitu Islam. Kemudian di atasnya iman. Lalu di atasnya lagi yang tertinggi yaitu ihsan. Maka ada Islam, iman dan ihsan. Dan tingkatan yang tertinggi yaitu ihsan, yang tentu kita ingin meraihnya. Apa itu ihsan? Ihsan itu secara lughah, secara bahasa, artinya berbuat baik atau melakukan kebaikan. Tetapi Rasul SAW mendefinisikannya di dalam hadis Jibril. Beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Maka sekalipun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Allah Maha melihatmu. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah-ibadah kita. Karena ini sangat penting. Dan derajat ihsan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang ikhlas, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan ini sangat penting bagi kita supaya kita bisa mendapatkannya dan dibutuhkan dalam segala ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Apa bentuknya, apa contohnya? Yang pertama yaitu ihsan dalam salat kita. Ihsan dalam salat kita. Apa maksudnya? Dalam salat kita itu harus ada ihsan, yaitu agar kita bagusi wudu kita. Kemudian kita jalankan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan bahkan sunnah-sunnahnya kita jalankan. Kemudian kita lakukan salat itu dengan khusyuk. Maka itu namanya ihsan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, وَذَلِكَ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ
wa khutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang hamba itu berwudu, maka dia bagusi wudunya, kemudian dia keluar menuju salat, menuju masjid, dan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali hanya keinginan untuk salat. Maka kalau seperti itu, kata Nabi, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya satu derajat, dan Allah akan hapus darinya satu kesalahan atau satu dosa. Ini karena orang itu bersikap ihsan dalam salatnya. Dan juga Nabi SAW mencela orang yang mencuri salatnya. Kata Nabi SAW, aswa'un nasi salatan alladhi yasriku min salatihi. Orang yang paling jelek salatnya yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Maka para sahabat bertanya, qalu wa kaifa yasriku min salatihi ya Rasulullah? Bagaimana orang itu mencuri salatnya wahai Rasul? Qala, kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ketika orang itu tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Misalnya, orang itu baru mau rukuk, belum lurus dia, belum lurus dan belum tenang dalam rukuknya. Tiba-tiba dia sudah angkat kembali. Maka itu namanya tidak menyempurnakan rukuknya, dan itu dikatakan dia telah mencuri dari salatnya. Apalagi Nabi SAW juga ketika melihat ada orang yang tidak tumakninah dalam salatnya, atau yang disebut dengan al-musi' fi salatihi, maka kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, kembali kamu salat sana, karena kamu belum salat. Kenapa? Itu bertentangan dengan ihsan dalam salat. Maka ini ihsan dalam salat ini berlaku untuk semua salat, baik salat wajib atau salat Jumat atau salat-salat sunnah yang lain. Maka kita diharuskan untuk bersikap ihsan dalam salat kita. Kemudian yang kedua, yaitu ihsan dalam zakat atau dalam sedekah. Bagaimana ihsan dalam zakat? Yaitu agar orang ketika mengeluarkan zakatnya, dia keluarkan dari harta yang baik-baik, bukan harta yang jelek yang dia sudah tidak butuh dia keluarkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita itu ketika mengeluarkan zakat atau sedekah, keluarkan dari harta yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tuhmitu fi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebaik-baik rizki yang telah Allah berikan kepada kalian, dan juga janganlah kalian berniat, bermaksud mengeluarkan yang jelek yang kalian sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali kalian ketika mengambilnya dalam keadaan memejamkan mata karena nggak mau mengambilnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang. Ketika orang itu mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, dia keluarkan dari harta yang jelek yang dia sendiri sudah tidak suka. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini namanya ihsan dalam zakat atau sedekah. Juga termasuk ihsan dalam zakat atau sedekah, itu orang berusaha untuk tidak menampakkan sedekahnya, khususnya ketika dia berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya bisa menjaga dari sifat riya, dan supaya orang yang diberi mereka itu tidak merasa dihinakan. Kalau bisa seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Juga termasuk ihsan dalam mengeluarkan zakat atau sedekahnya, yaitu orang itu tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan kepada orang lain, atau menyakiti orang lain.
Karena ini termasuk bentuk membatalkan sedekahnya, membatalkan zakatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kembali pemberiannya dan juga menyakiti orang yang telah diberi. Ini namanya ihsan dalam zakat atau sedekah. Lalu yang ketiga, ihsan dalam saum, dalam berpuasa. Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita berpuasa, baik puasa yang wajib atau sunnah, maka jaga, ya, kita harus berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Karena kalau kita berpuasa, kita sadar kita bisa meninggalkan hal-hal yang halal, yaitu makan, minum, itu halal, kita bisa tinggalkan. Maka kita juga harus bisa meninggalkan dari hal-hal yang haram. Karena kalau sampai orang itu tidak bisa meninggalkannya, itu sama saja dia telah membatalkan puasanya, atau dia menjadikan puasanya itu pahalanya kosong. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, wal amala bihi, atau amalan dusta, falaisa lillahi hajah, maka Allah sudah tidak butuh lagi bi an yada'a ta'amahu wa syarabah, ketika dia tinggalkan makan dan minumnya. Ketika dia berpuasa tapi dia masih melakukan hal-hal yang haram, Allah tidak butuh dengan puasanya. Kemudian yang keempat, ihsan dalam ibadah haji dan umrah. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka kita berusaha untuk bisa bersikap ihsan, yaitu perbaiki. Bagaimana caranya? Sempurnakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Bagaimana aplikasinya? Yaitu orang berusaha untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang fasik, atau berdebat dengan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang berkewajiban di bulan-bulan haji untuk menunaikan ibadah haji, fala rafas, jangan dia mengucapkan kata-kata yang kotor, wala fusuq, dan juga perbuatan yang fasik, wala jidal, dan juga jangan berjidal, yaitu berbantah-bantahan, fil haji, dalam ibadah haji. Ini perkara-perkara yang wajib. Tapi ihsan ternyata bukan hanya berlaku pada perkara-perkara yang wajib, juga termasuk pada perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Apa saja? Misalnya, orang itu ketika membaca Quran, baca Quran itu perkara yang sunnah. Akan tapi kita juga butuh untuk bersikap ihsan. Bagaimana caranya? Kita baca Quran itu dengan kaidah-kaidahnya, dengan ilmu tajwid, syukur bisa mentadaburinya, lalu berusaha mengamalkannya. Karena itulah makna tartilnya Quran yang Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini kita pelajari, ilmu tajwidnya kita terapkan. Seandainya orang tidak mempelajari ilmu tajwid, tapi ketika membacanya dia sudah memakai kaidah, maka sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau orang bisa mengetahui kaidah-kaidahnya, sehingga menjadi orang yang mahir. Kata Nabi SAW, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Qur'annya, maka dia akan bersama para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya bacaan Quran. Juga harus berusaha. Kita itu punya sikap ihsan. Jangan asal baca, tidak tahu kaidahnya, bacaannya bagaimana. Sekalipun insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Tapi berbeda, kita ingin menjadi orang yang dikatakan al-mahiru bil Quran. Atau juga dalam ibadah-ibadah yang lain, sampai kita itu berzikir, berdoa, itu juga berusaha untuk bisa bersikap ihsan. Bagaimana? Yaitu kalau kita berzikir atau berdoa, gunakan lafaz-lafaz yang memang sudah Nabi SAW ajarkan.
ada ketepatan lafaz yang kita ucapkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian penempatan waktunya juga. Oh, zikir ini dibaca di saat seperti ini. Berarti itu ada ketepatan lafaznya, kemudian waktunya. Lalu juga kita sambil memahami ini maknanya apa. Itu namanya ihsan dalam berzikir, dalam berdoa. Karena Nabi SAW, kata sahabat Jabir bin Abdullah, kana yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna al-Qur'an. Nabi itu ketika mengajarkan kita doa istikharah atau zikir dalam istikharah, beliau mengajarkannya itu seperti mengajarkan kita Quran, yaitu apa? Kalimatnya bisa tepat begitu. Sebagaimana kita baca Quran, kalau kita baca Quran kita nggak boleh salah. Maka seperti itu pula kalau kita membaca doa istikharah misalnya, atau doa-doa yang lain, zikir-zikir yang ada, berusaha kita itu untuk tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman asanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi menegaskan tentang pentingnya ihsan dalam semua ibadah-ibadah kita. Karena insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuk kita, serta Allah jadikan kita orang yang nanti di akhirat bukan orang yang menyesal atau merugi, dan juga insyaallah bukan orang yang merasa ada sisi ketakutan dalam diri kita. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, betul, man aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan dirinya lillahi kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan, dia berusaha memperbaiki amalan-amalannya, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.